Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak yang tidak tahu dengan Nabi yang satu ini. Mari kita simak dengan seksama kisah dari Nabi Syed alaihi salam. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Nabi Syed dilahirkan sekitar 3630 sampai 2718 sebelum Masehi, dan ia wafat pada usia 1042 tahun. Menikah dengan Azura atau Hazurah, kemudian mengandung seorang anak yang bernama Enos pada usia 105 tahun. Nabi Syed atau Seth merupakan anak lelaki ketiga dari Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Juga merupakan adik bungsu terakhir kepada Habil dan Kabil. Nabi Syed merupakan satu-satunya anak Nabi Adam yang dilahirkan oleh Hawa tidak mempunyai kembar. Anak-anak lain dilahirkan kembar dan berpasang-pasangan. Nabi Syed diangkat sebagai nabi selepas Nabi Adam menjadikannya nabi kedua di atas muka bumi ini. Beliau yang dianggap sebagai salah satu dari nabi-nabi dalam Islam. Ia juga termasuk guru Nabi Idris yang pertama kali mengajarkan baca tulis, ilmu falak, menjinakkan kuda dan lain-lain. Pengarang kitab Qasas Al-Anbiya, halaman 59, menyebutkan bahwa setelah menderita sakit selama 11 hari, Nabi Adam wafat. Ketika masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Syed untuk menggantikan posisi kepemimpinannya. Nabi Adam juga mengingatkan Syed untuk menjaga kerahasiaan pelimpahan mandat ini agar jangan sampai diketahui oleh Kabil, si pendengki. Menurut keterangan Ibnu Abbas, ketika Syed dilahirkan, Nabi Adam sudah berusia 930 tahun. Nabi Adam sengaja memilih Syed sebab anaknya yang satu ini memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anaknya yang lain. Sebagai Nabi, Syed menerima perintah-perintah dari Allah yang tertulis dalam 50 sahifah. Demikian keterangan dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari sebagaimana dikutip dalam Tarikh Tabari, jilid 1 halaman 152. Patut kita perhatikan bahwa dalam memilih pemimpin, Nabi Adam menjadikan ketakwaan, kecerdasan dan ketaatan sebagai kriteria utama. Nabi Adam mengenepikan faktor usia, postur tubuh, kekuatan fisik dan aspek-aspek lainnya. Nasihat Nabi Adam alaihi salam kepada Nabi Syed alaihi salam. 1. Janganlah kamu merasa tenang dan aman hidup di dunia, karena aku merasa tenang hidup di surga yang bersifat abadi. Ternyata aku dikeluarkan oleh Allah daripadanya. 2. Janganlah kamu bertindak menurut kemahuan istri kamu, karena aku bertindak menurut kemahuan istriku, Hawa, sehingga aku memakan pohon terlarang. Lalu aku menjadi menyesal. 3. Setiap perbuatan yang kamu lakukan, renungkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan. Seandainya aku merenungkan akibat suatu perkara, tentu aku tidak tertimpa musibah seperti ini. 4. Ketika hati kamu merasakan takut akan sesuatu, maka tinggalkanlah ia, karena ketika aku hendak makan buah huldi, buah larangan, hatiku merasa takut, tetapi aku tidak menghiraukannya, sehingga aku benar-benar menemui penyesalan. 5. Bermusyawarahlah mengenai suatu perkara, karena seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah. Dalam kisah lain diceritakan, Wahab bin Munabih mengatakan, ketika Adam meninggal, Syed telah berusia 400 tahun. Dia telah diberi tabut, tali, pedang, dan kudanya yang bernama Maimun yang telah diturunkan kepadanya dari surga. Apabila kuda itu meringkik, semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Syed telah diwasiati untuk memerangi saudaranya, Kabil. Dia pergi untuk memerangi Kabil dan akhirnya perang itu pun berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi. Dalam peperangan itu, Syed memperoleh kemenangan dan dia menawan Kabil. Kabil sebagai tawanan berkata, "Wahai Syed, jagalah persaudaraan di antara kita." Syed berkata, "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu, Habil." Kemudian Kabil ditawan oleh Syed, kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya, dan dia ditahan di tempat yang panas sampai meninggal. Anak-anak Kabil bermaksud menguburkannya. Tiba-tiba iblis datang kepada mereka dalam rupa malaikat. Iblis berkata kepada mereka, "Jangan dikubur di dalam bumi.
Iblis membawakan dua batu hablur yang telah dilubangi tengah-tengahnya. Dia menyuruh mereka memasukkan Kabil ke dalam ruang antara dua batu hablur itu. Memakaikannya pakaian terindah dan meminyakinya dengan ramuan-ramuan tertentu sehingga dia tidak akan mengering. Lalu iblis menyuruh mereka menyimpannya di sebuah rumah. Diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas dan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak 3 kali. Iblis memerintahkan kepada mereka untuk merayakan upacara setiap tahun untuknya dan berkumpul di sekitarnya. Kemudian iblis mewakilkan urusan ini kepada setan. Setan itulah yang kemudian berkomunikasi dengan mereka sehingga manusia terus-menerus sujud kepada Kabil. Sementara Syed, setelah dia menunaikan tugasnya memerangi Kabil, pulang ke negeri Hindi atau India dan menetap di sana sebagai juru pemutus yang adil di antara manusia. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Hawa, istri Adam, meninggal di zaman anaknya, Syed. Setelah meninggalnya Adam, Hawa tidak hidup lama, hanya setahun, dan meninggal di hari Jumat dalam waktu yang sama ketika dia diciptakan. Diriwayatkan bahwa Hawa dikuburkan berdekatan dengan Adam. Setelah kepergian mereka, Allah menurunkan 50 sahifah kepada Syed. Dialah orang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah. Dialah yang pertama kali melakukan transaksi dengan emas dan perak dan orang pertama yang memperkenalkan jual beli, membuat timbangan, dan takaran. Dan dialah orang pertama yang menggali barang tambang dari dalam bumi. Selanjutnya, Syed mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anusi. Di kening Syed terdapat cahaya Muhammad SAW yang berpindah kepadanya dari Adam. Setelah Anusi lahir, cahaya tersebut berpindah ke keningnya. Oleh karena itu, Syed tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dia melihat rambut-rambut yang diberikan oleh Adam dan ternyata dia melihat rambut-rambut tersebut telah memutih. Maka, pada tahun itu Syed meninggal dunia dalam umur 1042 tahun. Wahab bin Munabbih mengatakan, setelah Syed meninggal, dia digantikan oleh anaknya, Anusi. Sebelum meninggal, Syed menyerahkan tabut, tali, suhuf, dan cincin kepada Anusi. Anusi berperilaku dengan baik dan memutuskan dengan benar. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung seorang anak. Setelah anak itu lahir, cahaya Muhammad SAW yang ada pada Anusi pindah ke wajahnya. Anak tersebut diberi nama Kainan. Anusi terus melakukan kebiasaannya sampai dia menemui ajalnya. Sebelum meninggal, dia serahkan tabut dan suhuf kepada anaknya, Kainan. Dia memberi wasiat dan mengangkatnya sebagai pengganti setelahnya. Wahab bin Munabbih mengatakan, setelah Kainan diangkat menjadi pemimpin setelah bapaknya, dia muncul di antara manusia dengan adil, menjalankan perilaku yang baik, kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Utnuk. Dari pernikahan tersebut, Utnuk mengandung seorang anak laki-laki. Setelah lahir, anak tersebut diberi nama Mahlaila dan cahaya Muhammad SAW pindah ke keningnya. Selanjutnya, Kainan sakit, yang membawanya kepada kematian. Maka, dia serahkan tabut dan suhuf kepada anaknya dan mengangkatnya sebagai penggantinya. Berikutnya Mahlaila meninggal dan cahaya beralih ke anaknya yang bernama Yarid. Yarid pun meninggal dan cahaya itu berpindah ke anaknya yang bernama Utnuh, yang kemudian dikenal dengan Idris. Itulah kisah dari Nabi Syed alaihi salam. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang nabi-nabi yang pernah ada dan berdakwah di jalan Allah selain dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui terutama kita yang sebagai umat muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.